Oke, B. Shalom semuanya. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu terlebih dahulu, memohon penyertaan Tuhan dalam ibadah kita ini. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Untuk memulai ibadah kita, mari kita nyanyikan lagu Selamat di Tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aku berperan penuh, dosaku jauh dariku, duka cemas dan bimbang rasanya tak tepat, pengirmaan akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, telah terpaku kasih-Nya, aku bahagia. Untuk doa dipersilakan. Silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami masih boleh bangun untuk melakukan ibadah singkat, ibadah subuh di hari Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Bapak di surga yang sudah kami lalui di sepanjang hari, sehingga kami juga bisa tidur dengan Tuhan Yesus. Itu semua karena Tuhan yang berkenan. Bapak yang Maha Baik, memulai ibadah singkat kami pada saat ini. Hadirlah Engkau ya Tuhan, sehingga ini kita berlangsung dari awal, tengah, hingga akhir. Bapak yang Maha Baik, kami akan berangkat firman-Mu dari Amang Pendeta. Kiranya Tuhan, firman yang kami dengar nanti boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, untuk kami boleh melaksanakan seluruh kegiatan kami dengan baik. Terima kasih Bapak untuk semua keluarga demi keluarga yang hadir di saat ini. Kiranya untuk ibadah-ibadah besok selanjutnya Tuhan Yesus semakin banyak lagi jemaat-Mu yang datang, yang ikut untuk beribadah subuh pada seperti sekarang ini. Terima kasih Bapak yang Maha Baik untuk dosa-dosa kami yang begitu banyak yang kami lakukan, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuninya. Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus yang Maha Pengasih. Amin. Udah, Mang?
untuk menyambut firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Semua Baik. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kita nyanyikan lagu ini dari awal, dari semula. Dari semula kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami memuji Engkau, bersyukur ke hadapan-Mu. Oleh karena kami menyadari semua baik apa yang Tuhan perbuat bagi hidup kami. Meskipun kami menghadapi berbagai hal dalam hidup ini, tetapi karena kami ada dalam naungan penyertaan Tuhan, maka hal yang terjadi pun di saat ini bahkan tetap baik bagi kami hingga saat ini oleh karena perlindungan Tuhan, oleh karena naungan kasih-Mu. Juga di pagi hari ini kami sungguh melihat kebaikan Tuhan bagi kami. Penyertaan Tuhan di mana kami boleh Tuhan perkenankan kembali untuk menjalani hidup di hari ini. Tuhan, kami mau melangkah, melakukan segala kegiatan aktivitas, profesi masing-masing kami. Oleh karena itu, Tuhan lindungi kami, dan di saat ini kami akan terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu. Kami memohon, tolong kami, bimbing kami sehingga kami boleh memahami firman Tuhan, dan firman-Mu sungguh boleh menguatkan kami,
menopang kehidupan kami, sehingga kami boleh kuat menjalani hari anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga berfirman bagi kami anak-anak-Mu telah siap mendengarnya. Oleh karena itu, damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang melampaui segala akal, itu kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, selamat pagi, shalom bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Nats firman Tuhan di hari ini bagi kita menjadi bekal rohani kita dalam menjalani hidup di hari ini dari Mazmur 37 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Sekali lagi saya bacakan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ya, topik renungan kita di pagi hari ini adalah orang benar tetap berkecukupan. Ini suatu pernyataan kontradiktif ya, bertentangan dengan hal yang umum didengar, bahwa bila saya hidup benar atau tetap takut akan Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, maka akan semakin banyak kesusahan yang saya alami dalam hidup ini. Akan semakin sulit keadaan karena begitu banyaknya ujian dan cobaan. Hal itu dibalikan bagi pemahaman kita melalui firman Tuhan di pagi hari ini. Karena apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di pagi hari ini melalui apa yang dilihat oleh Daud dalam perjalanan hidupnya setelah tua, dia dapat mengatakan dan menyimpulkan tentang kehidupan orang benar itu. Ya, dari dahulu aku muda, ya, sekarang telah menjadi tua. Ini kan memberitahukan suatu tenggang waktu yang panjang ya dalam perjalanan hidup Daud, dan dia mengamati kehidupan itu. Bahwa realita kehidupan membuktikan bagi orang benar ada benar-benar penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan ya. Itu suatu fakta, suatu bukti ya. Kalau kita baca memang Mazmur 37 ini dikatakan hendaklah hidup bagaimana seperti hidup orang yang benar ya. Orang benar itu seperti apa hidupnya, dikatakan supaya jangan iri hati dengan orang yang berbuat curang, menyerahkan hidup kepada Tuhan dan percaya kepadanya, lalu berdiam diri di hadapan Tuhan dan menantikan Dia. Artinya ada kerinduan menyerahkan terus-menerus hidupnya kepada Tuhan di dalam segala aspek hidupnya, di dalam segala perjalanan hidupnya ya. Menyerahkan hidup, menantikan Tuhan ini bukan berarti terus berdoa sepanjang hari, bukan begitu. Tetapi orang yang sungguh-sungguh tetap menyerahkan hidup. Maka diperhatikan oleh pemazmur bahwa realitanya, faktanya mereka itu tetap dipelihara oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan dalam keadaan situasi, dalam segala keadaan situasi dan keadaan yang begitu sulit. Seperti masa pandemi ini. Bisa kita bertanya apa yang akan terjadi? Situasi apa yang masih akan kami hadapi? Ya, kita dengar informasi berita berkembang sebagaimana begitu cepatnya ya, begitu cepat keadaan berubah. Misalnya pandemi semakin meningkat. Pemerintah sudah mulai memperingatkan bahwa ternyata peningkatan itu semakin kuat. Lalu bagaimana kita
menyikapi ini. Tetaplah kita takut akan Tuhan, percaya kepada Tuhan, taat setia ke hadapan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Maka disampaikan sebagai topik kita bahwa sesungguhnya kehidupan orang benar itu tetap akan berkecukupan karena ada pemeliharaan Tuhan, dan hidup bagi orang benar itu ada hikmat ya. Makanya dikatakan dalam nas ini bahwa apa yang menjadi pengalaman oleh pemazmur, apa yang dilihatnya, sesungguhnya tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ini suatu penegasan yang kuat yang memberikan kepada kita pengharapan bahwa ada nyata pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberikan kecukupan bagi orang yang benar, bagi orang yang berharap dan percaya kepada Tuhan. Dan bahkan kepada anak cucunya. Anak cucunya tidak akan meminta-minta roti. Artinya tidak akan menjadi pengemis oleh karena kekurangan, kesulitan dalam hidup ini ya. Wah, ini luar biasa ini. Memang kita juga bisa harusnya menyaksikan ini dalam hidup kita. Ini memang fakta dan sungguh menjadi realita ya. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, tetap setia beribadah kepada Tuhan, setia melakukan kebenaran dalam hidupnya, maka keluarga dan anak cucunya menjadi baik kok hidupnya begitu ya. Saya mengamati beberapa keluarga dalam juga perjalanan hidup ke saya hingga saat ini. Ada keluarga misalnya pelayan, ya, hamba Tuhan yang setia, sungguh-sungguh melayani, lalu mendidik anak-anaknya dengan takut akan Tuhan dalam doa, dalam ibadah bersama, dan itu tidak hanya sekali dua kali, tetapi rutin begitu ya. Maka anak cucunya benar-benar memang diberkati oleh Tuhan. Selama anak cucunya mengikuti apa yang ditanamkan oleh orang tuanya itu, maka hidup mereka menjadi baik. Hidup mereka ya mungkin tidak menjadi orang terkaya, tetapi paling tidak hidupnya sejahtera ya dalam segi ukuran misalnya materi. Artinya mereka berkecukupan. Mereka tidak menjadi orang yang sampai meminta-minta dalam kehidupan mereka. Anak cucunya, keturunannya itu tidak menjadi orang-orang yang kekurangan, kesulitan dalam hal kebutuhan-kebutuhan hidup yang diperlukan. Bapak Ibu, saudara jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hari ini kita sungguh disapa oleh firman Tuhan mengawali minggu ini ketika kita akan mulai melakukan aktivitas kita. Apa yang disampaikan oleh pemazmur akan meyakinkan kita dalam melangkah dalam hidup ini. Mari kita tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan, setia dan taat. Maka janji firman Tuhan mengatakan bahwa tidak akan pernah ditinggalkannya hidup kita. Dan bahkan anak cucu kita akan dapat hidup tanpa berkekurangan, tanpa menjadi orang-orang yang meminta-minta, oleh karena mereka akan dipelihara oleh Tuhan. Dan juga hal yang penting, orang benar itu, orang yang setia melakukan firman Tuhan dalam hidupnya, yang setia tetap beribadah, percaya kepada Tuhan, maka dia juga akan memiliki hikmat dalam menjalani hidup ini. Di situasi yang berat
yang sulit saat ini. Kita yakin juga Tuhan akan membimbing kita. Tuhan akan memberikan hikmat bagi kita, dan bahkan bagi kita diberikan tetap semangat, motivasi untuk menjalani hidup walaupun keadaan berat. Dan bahkan ada jalan-jalan yang Tuhan akan tunjukkan bagi kita. Ada hikmat senantiasa bagi kita dikaruniakan bagaimana kita dapat beradaptasi menghadapi situasi yang berat, situasi yang sulit, keadaan ekonomi yang semakin merosot saat ini. Kita yakin bahwa kita tidak akan dibiarkannya sampai meminta-minta roti, meminta-minta untuk kebutuhan makan minum kita. Oleh karena cinta kasih Tuhan itu tetap menyertai kita, kita tidak akan ditinggalkan. Selamat beraktivitas bagi kita sepanjang minggu ini, terlebih di hari ini Tuhan menyertai, melindungi kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan di saat ini. Bahwa firman-Mu meyakinkan kami, sesungguhnya orang benar tidak pernah ditinggalkan, dan bahkan anak cucu mereka akan dipelihara Tuhan, akan dicukupkan oleh Tuhan keperluan kebutuhan mereka. Dan juga oleh karena orang benar tetap berharap bersandar kepada Tuhan, setia melakukan kebenaran, orang benar juga diperlengkapi hikmat yang dari Tuhan menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah firman-Mu juga meyakinkan kami melangkah sepanjang minggu ini, terlebih di hari ini, di dalam menjalani hidup. Di tengah-tengah beratnya tantangan situasi yang sulit yang kami hadapi oleh karena pandemi yang masih merebak saat ini. Tetapi kami yakin dan percaya sesungguhnya Tuhan tetap membimbing kami. Tuhan tetap menolong kami. Dan bahkan janji firman-Mu, sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan yang ikut di dalam ibadah doa pagi di hari ini. Karena kami sama-sama berharap bersandar kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan, memohon pertolongan, penyertaan dan bimbingan Tuhan di dalam kami menjalani hidup di sepanjang hari ini. Berikan ya Tuhan kepada seluruh saudara jemaat kesehatan, berikan kepada mereka juga berkat-berkat yang dari Tuhan dalam menjalani hidup di hari ini. Berkati keluarga kami, lindungi ya Tuhan dalam kasih sayang-Mu. Juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan di Bekasi Utara. Tuhan melindungi, menyertai mereka dalam perjalanan hidup mereka di hari ini. Biarlah tangan Tuhan yang penuh kuasa itu yang menopang kehidupan mereka. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk pergumulan bangsa dan negara kami. Berikan hikmat kepada pemerintah kami, kepada presiden dan wakil presiden, semua jajaran kabinet, dan bahkan sampai pemerintah ke daerah di desa, lurah, RT, RW. Tuhan, mampukanlah semua jajaran pemerintah boleh bersinergitas, bekerja sama mengatasi persoalan pandemi yang terjadi saat ini. Dan juga kami serahkan ke tangan Tuhan untuk masyarakat Indonesia, supaya kami boleh bersama-sama pemerintah, satu hati, satu pemikiran, untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik, sehingga kami bersama-sama bergandengan tangan boleh memutus mata rantai pandemi yang terjadi saat ini dalam persoalan-persoalan ekonomi yang dihadapi oleh jemaat Tuhan dan juga masyarakat Indonesia ini. Tuhan, Kaulah menolong kami. Bangsa kami ada dalam ancaman krisis oleh karena dampak pandemi ini dan bahkan krisis global. Sungguh kami secara manusia mengalami kekhawatiran dalam hati pikiran kami. Tetapi ketika kami datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan, maka akan ada pertolongan dan kekuatan dan hikmat, kemampuan yang Tuhan berikan bagi kami menjalani hal yang sulit yang terjadi saat ini. Yakinkanlah kami semua,
jemaat-Mu untuk melangkah di hari ini tetap bersandar sepenuhnya kepada kasih Tuhan. Ini dua permohonan kami ke hadapan-Mu ya Allah Bapa kami, yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Kita bersama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dari Roh-Nya yang kudus itulah yang memberkati kamu sekalian. Amin. Ya, selamat pagi bagi kita semua, Selamat Bapak pagi. Ibu. Selamat Selamat pagi, beraktivitas hari ini. Selamat Tuhan pagi menyertai semuanya. memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Oh, Sin, kelihatan di samping.